Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdian Raffi dengan NIM 11922299089. Saya mahasiswa STIMIK Yadika Bangil, jurusan Teknik Informatika dari semester 3. Di sini saya menjelaskan tentang materi tentang pengetahuan dasar sistem operasi atau Basic of Operating System. PPT ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Edi. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengetahuan dasar sistem operasi. Jadi, pengetahuan dasar tentang sistem operasi ini sangat diperlukan agar kita paham tentang struktur sistem komputer dan bisa paham juga cara kerja sistem operasinya. Jadi sebelum kita ke sistem operasinya sendiri, kita harus tahu dasar-dasarnya seperti apa, agar kita nanti bisa tahu cara kerjanya sistem operasi seperti apa. Selanjutnya, sistem komputer terdiri dari satu atau lebih CPU. Saya ulangi, sistem komputer terdiri dari satu atau lebih CPU dan sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Saya jelaskan di sini ada gambar, ada disk, CPU, mouse, keyboard, printer, monitor. Nah, setiap perangkat ini memiliki kontrol sendiri, controller sebagai pengontrol, perangkat pengontrol. Contohnya pada disk, di sini terdapat disk controller. Di mouse, keyboard, dan printer terdapat USB controller. Dan di monitor terdapat video adapter. Nah, setiap controller ini terhubung dengan bus yang terhubung langsung ke memori. Memori ini berguna untuk membagi kepada setiap perangkatnya nanti. Jadi setiap perangkat memiliki akses ke memori. Pengontrol sendiri ini berguna sebagai pengontrol perangkatnya. Selanjutnya terdapat istilah-istilah penting di sistem operasi atau di komputer. Yang pertama ada bootstrap program atau boot atau booting. Dalam perangkat keras, berarti proses mengaktifkan komputer sampai diambil alih oleh sistem operasi. Penyimpanannya ada di ROM, dan bootstrap program ini mencari dan memuat ke dalam memori kernel OS. Jadi boot ini seperti mereset ulang komputernya. Selanjutnya ada interrupt. Interrupt bisa juga disebut dengan gangguan. Proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Perangkat keras dapat memicu interupsi atau gangguan setiap saat dengan mengirimkan sinyal ke CPU, biasanya melalui bus system. Jadi interrupt ini contohnya seperti terjadi blue screen atau terjadi hang, dan itu biasanya sinyalnya dikirim ke CPU melalui bus system. Selanjutnya ada sistem call monitor atau monitor call. Perangkat lunak dapat memicu interupsi atau gangguan dengan menjalankan operasi khusus yang disebut panggilan sistem. Sistem call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Jadi sistem call ini contohnya seperti biasanya kita lihat di komputer kalau terjadi kita membuka Word, lalu Word-nya tidak bisa jalan atau not responding.
Nah, itu disebut dengan sistem call. Perangkat lunak dapat memicu interupsi dengan menjalankan operasi khusus yang disebut dengan panggilan sistem. Nah, itu salah satu contohnya dari perangkat komputer yang terjadi sistem is not responding. Intinya yaitu baik, untuk kesimpulannya saya ambil dari setiap memori ini sumber dayanya akan dibagi ke CPU, ke disk control, ke USB controller, dan ke video adapter. Jadi setiap controller ini akan saling terhubung ke CPU dan juga ke memori, dan sumber daya memorinya ini dibagi rata kepada CPU, disk controller, USB controller, video adapter. Dan juga CPU dan perangkat pengontrol ini dijalankan secara bersamaan. Lalu untuk kesimpulan dari ketiga istilah ini, yaitu apa yang terjadi jika CPU terganggu atau mengalami gangguan. Jadi jika CPU ada terjadi gangguan atau mengalami gangguan, maka biasanya komputer secara otomatis akan tershutdown atau mati. Nah, di situ biasanya gangguannya ada korsleting atau ada terjadi motherboard yang terlalu panas atau dan sebagainya. Itu saat kita menggunakan komputer dan CPU-nya terjadi gangguan, maka komputer tersebut akan otomatis mati atau tershutdown. Dan jika kita hidupkan kembali komputer tersebut, maka apa yang sudah kita jalankan sebelumnya, yang kita istilahnya kalau kita membuka Word atau membuka aplikasi-aplikasi yang lain dan terjadi gangguan komputernya mati, lalu kita hidupkan lagi, maka seluruh yang sudah kita jalankan tadi akan kembali terbuka secara otomatis jika CPU sudah bisa menangani gangguan tersebut. Jadi inti dari materi ini atau materi pengetahuan dasar sistem operasi ini seperti yang saya jelaskan barusan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya, dan saya masih banyak kekurangan. Maka dari itu saya meminta saran dari teman-teman semua yang melihat untuk mengasih saran kepada saya agar lebih baiknya seperti apa. Dan juga saya meminta maaf atas apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman semua atau rekan-rekan semua. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.